Mau makan apa nanti? Makan Quran. Dahulu jauh Pak. Hari ini sedikit sekolah hafiz Quran. Ada tambahan hafiz Quran. Hafal juz 30. Bangga Pak hari ini Pak. Setiap sekolah-sekolah maju hari ini ada hafiz Quran. Hari ini kita ngafal 30 juz di sini Pak. Sekolah-sekolah hebat hari ini. Hari ini di sini kita mau hafal 30 juz. Hari ini, dahulu pondok itu Pak nggak ditengok orang Pak. Jangankan dimuliakan, ditengok aja nggak orang. Zaman saya itu pondok itu macam kandang Pak. Macam tempat musuh. Nggak diperhatikan orang, nggak dinilai orang Pak. Pasir putih. Jauh dari pikiran orang mau menaruh anaknya di sana Pak. Kalau sekolah pondok yang modern, yang mantap. Pondok-pondok hafal Quran ini belum lagi Pak. Dulu banyak juga pondok udah Pak, tapi yang hafal Quran ini belum lagi. Satu ketika waktu berjalan Pak, maka hafiz Quran ini mulai naik Pak. Tahun-tahun 2011, 2013, 2012, 2013 hafiz Quran ini naik Pak namanya. Mulai naik. Mulai banyak Pak. Di mana-mana pondok tahfiz, rumah tahfiz. Jadi di perumahan itu Pak, saya bikin tentang saya. Di perumahan itu belum ada yang hafiz, masih anak jemaah lah. Satu ketika adalah Ustaz dari PKS Pak, orang besar lah dari PKS, tentang Ustaz Oren siapa? Beliau ceramah tentang hafiz Quran. Kata Ustaz tuh kalau di perumahan nih ada anak hafiz Quran, saya minta dari menantu saya. Saya di situ ada Pak, malu saya Pak. Orang perumahan itu tahu itu saya juga. Belum banyak bukan saya, belum banyak, 1-2 Pak. Di situ orang baru menengok Pak. Hafiz Quran. Dicari Pak. Hafiz Quran ini Pak. Dicari. Orang menengok semua. Pikir orang dah terarah langsung. Siapa yang hafal Quran di perumahan. Kalau ada di sini hafiz Quran, saya ambil jadi mantu saya. Kata Bapak. Kita secara tidak langsung dihargai Pak. Secara tidak langsung dimuliakan. Nah perlu kita jauh-jauh belajar jauh-jauh, ngapa Quran aja dicari. Saya dulu pernah Allah hantar kirim dakwah ke Kalimantan Pak. Alhamdulillah pernah saya hantar Allah Subhanahu wa taala ke Kalimantan Tengah Pak. Ke nama daerahnya Pulang Pisau Pak. Pulang Pisau. Di daerah Pulang Pisau itu Pak, saya baru selesai hafiz Quran baru selesai hafiz Quran 2014. Jadi saya pergi ke Ancol Pak. Ini saya motivasi Pak. Berapa nilai hafiz Quran itu? Saya sampai di Kalimantan baru umur 18 baru Pak. Umur 18 saya mondok di Ancol, Kerincing, pondok Kerincing ada di Ancol Pak, pondok cabang Kerincing. Cabang dari Pondok Jawa Tengah. Di Ancol itu dari Ancol itu cuma 1 kilo lebih kurang saja. Cuma 1 kilo dari Ancol itu. Dekat dari Ancol itu pondok dakwah, pondok kita, cabang kita. Jadi kita keluar Pak Kalimantan. Sampai di Kalimantan Pak. Waktu keluar itu ada Pak Sekretaris Desa. Kita cerita deh sama jemaah. Cerita tentang santri, kawan-kawan kita, siapa yang hafal Quran, siapa. Karena Allah SWT pilih kita Pak, Masya Allah. Di jemaah itu tidak ada kawan-kawan kita yang hafal Quran. Saya sendiri Pak, dalam jemaah itu dipilih Allah. Pak Sekretaris Desa ini Pak, dibawa saya ke rumah. Ustaz, nanti pulang keluar ke rumah saya. Tanah ini 2 hektar karet.
anak saya mondokkan dulu. Disediakan Pak, rumah disediakan, tanah dikasih, anak dikasih. Jaminan dunia nggak ada kita Pak. Kalau secara dunia nggak mau orang Pak. Itu saya 10 masjid Pak pindah keluar, diikuti itu sama Pak Sekretaris Desa. Saya masih pening, saya masih belajar Pak. Saya masih belajar umur 18 tahun. Jadi hafiz Quran ini dicari Pak. Dicari dunia, dicari di akhirat. Di akhirat dicari untuk menyelamatkan. Bantu saya. Santri, ingatlah saya dulu. Nanti banyak tuh Pak. Nanti banyak di jalan-jalan ini nampak santri ini. Yang ngasih duit ada juga nih. Kan ada kan? Macam itu kecil ini Pak, banyak Pak. Di jalan-jalan ngasih. Santri saya, ini 10.000. Santri saya. Nanti di akhirat, teringat nanti di akhirat Pak. Santri aja lah. Orang nangis, bantu saya. Saya ingat dia nanti. Itu Bapak ngasih 10.000 saya Pak jajan. Santri ini Pak, jangankan 10.000, 1.000 aja Pak, bisa beli biskuit, Masya Allah. Semangat deh Pak. Lebih-lebih 10.000. Kalau hati sudah senang tuh Pak, maka memberikan syafaat, membantu di akhirat ini tidak susah. Maka hadirin yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hafiz Quran ini bukan barang mudah, bukan barang sepele Pak. Banyak orang masih belum mengetahui, belum meyakini Pak. Belum tahu Pak. Satu lagi Pak. Saya waktu turun di Ancol Pak, ada seorang dosen menanyakan, kamu santri? Iya, saya siksa. Saya dah hafal Quran Pak, dah hafal. Kata dosen tadi, mau nggak saya daftarkan ke UI, Universitas Indonesia. Ini dah Quran 30 ini diterima di UI Pak. Beasiswa. Asal anak kita ini berani dites. Asal anak kita ini mau dia kuliah. Silahkan bisa. Di Unpad, Padang, Unan, Padang, 15 juz diterima Pak. Di Unri ini Pak, 5 juz diterima Pak. Di Unri, Muhammadiyah, 5 juz, 10 juz masuk Pak. Alhamdulillah Pak, dari Kerincing Pak. Anak SMP hafal Quran, dia di Kerincing itu Pak, ada SMP IT namanya Pak. SMP ada hafal Quran, dia SMP 70% hafal Quran, 30 juz belajar ilmu sekolah, 20 juz hafal Quran Pak. Diterima di Angkatan Udara Pak, di Manado, entah Manado atau Maluku. Diterima di Angkatan Udara. Enggak bohong saya Pak, ada saya gambarnya, jadi saya kritik ke Bapak, bukti. Hafal Quran ini diminta sekarang Pak makan. Imam besar hafiz Quran, bahkan Ustaz Adi Hidayat saja Pak, pernah satu majelis, siapa yang hafal Quran? Hafal Quran, masuk umroh. Masuk umroh. Jadi perlu kita untuk lebih semangat, perlu kita lebih niat kita lebih mantap hafal Quran. Anak kita nanti, cucu kita, tetangga kita, ponakan kita, hantarkan dia Pak ke pondok hafiz Pak. Kenapa? Tidak ada anak hafiz Quran yang hidupnya sia-sia Pak. Hafal saja 2 juz diminta imam di masjid. Di kota itu Pak, banyak imam masjid bacanya itu aja Pak. Imam dia. Ini ada hafiz Quran, bacanya banyak ayatnya. Nah kan hidup hari Pak di masjid Polda itu Pak, dicari tiap bulan puasa Pak. Dicari lebih Ramadan sampai ke Papua itu dicari hafiz Quran Pak. Imam Ramadan di Papua itu Pak dicari, Masya Allah. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat Pak, harus mantap, harus yakin. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini para penghafal Al-Qur'an. Pakir asabahnya, Masya Allah. Maka untuk itu Pak, setelah panjang ceramah saya ini Pak, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita bahwasanya Al-Quran ini bukan benda sepele.
Hafiz Al-Quran ini bukan barang mudah. Hafiz Al-Quran ini barang yang mulia. Sebanyak-banyak orang mulia di dunia ini Pak, Al-Quran inilah yang dijadikan Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran. Tidak dibilang sebaik-baik kalian yang mempelajari dunia, yang mempunyai harta banyak, mempunyai tingkat pangkat yang tinggi, nggak ada Pak. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Harus yakin itu Pak. Maka untuk itu Pak, hadirin Allah Ta'ala, ini anak-anak kita ini anak-anak mulia Pak. Jangan pernah kita nampak di dunia, di luar sana, anak bapak itu udah kuliah hebat kali, anak kita kok masih di pondok. Jangan pernah seperti itu Pak. Dalam fadilah amal dikatakan, sungguh celaka, sungguh merugi orang tua atau siapa saja yang merasa menghafal Quran itu lebih rendah derajatnya daripada dari dunia. Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita anak kita ini levelnya lebih rendah dari anak-anak tetangga-tetangga kita Pak. Jangan pernah Pak. Yakin kita, insya Allah anak kita ini akan sukses dunia akhirat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang benarnya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah itu kena nafsu dan kelemahan saya sendiri. Untuk itu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak, kita siarkan, kita tawarkan, kita undang, kita arahkan anak-anak kita, anak tetangga kita untuk apa? Menghafal Al-Quran, insyaallah ya. Insyaallah. Bahkan kata guru saya Pak Kiai Mukhlisun almarhum Pak, semoga Allah SWT merahmati beliau, orang tua ini pun diminta menghafal Al-Quran Pak. Bapak membaca Al-Quran, Bapak membaca satu ayat Al-Quran, meniatkan menghafal Al-Quran Pak. Agar apa? Andai saja Bapak niatnya sungguh-sungguh, ada kesungguhan setiap hari minimal satu ayat, ternyata Bapak meninggal, mudah-mudahan Bapak dikumpulkan dengan para hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan, karena niat ini yang paling penting Pak. Banyak santri-santri ini Pak ketika belajar meninggal dia. Apakah santri ini tidak dianggap hafiz Quran? Dianggap Pak. Karena dia meninggal ketika menghafal Al-Quran. Maka kita nih Pak, sebagai orang tua pun tidak menuntut kemungkinan untuk menghafal Quran. Hafalkan saja satu ayat. Yang penting niat kita ada keinginan menjadi hafiz Quran. Mudah-mudahan Allah terima, Allah bangkitkan dengan kita para hafiz Al-Quran, Allah matikan kita sebagai hafiz Al-Quran. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Allah Subhanahu wa taala terima amal kita. Allah terima hafiz anak kita. Allah terima segala perjuangan kita sehingga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala menjadi syafaat nanti di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashsha'na wa ta'amburana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil hasimi wa 'ala alihi wa ashabihi al-baratil kirami wa 'ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصينا عبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا.
اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ننور بكتابك بصائرنا وأن تسلك به لسانا وأن تفرج به عن قلبنا وأن تشرح بصرنا وأن تغسل به بدانا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم افتح أمة سيدنا محمد اللهم اجعل أبداننا كأبدان الصحابة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عما ولا تعذبنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء اللهم اجعل حفاظ القرآن اللهم العاملين الداعين إلى دينك في أنجاء الأعلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديارنا وأبدارنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزيب بن وزيس من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندم إنك أنت السميع الدعاء واغفر لنا ولوالدينا وأولادنا شيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن نسأل إلينا والمؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين رب العالمين صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ada pesan saya sedikit Pak untuk orang tua santri biar nanti karena nanti dah bubar Pak. Sedikit pesan untuk saya untuk orang tua santri. Andaikan anaknya susah menghafal, maka jangan pernah berpikir menyedahkan atau memulangkan anaknya. Biarkan dia berjuang dulu Pak. Karena apa? Karena perlu perjuangan sedikit demi sedikit. Air ini Pak, hujan sedikit-sedikit bolong tanah Pak. Padahal tanah ini keras, batu ini keras, tapi sedikit-sedikit tanah pun bisa bolong Pak. Maka untuk orang tua atau santri apabila ada kesusahan dalam menghafal, maka bersabar. Menghafal Al-Quran ini tidak sebatas kemampuan akal kita. Karena apa? Mencari hafiz Quran ini bukan karena otak kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu menghafal Quran ini perlu menambah amalan. Orang tuanya amalan. Di rumah orang tua ada amalan khusus untuk anaknya. Ada amal khusus, entah tahajud khusus untuk anaknya, atau sedekah khusus untuk anaknya, atau khurud dakwah untuk anaknya. Diniatkan untuk kemudahan anak kita. Yang penting apa? Istiqomah Pak. Sebelah laksana air tadi membolongi tanah tadi istiqomah sedikit. Tidak bisa banyak langsung. Kita tumpahkan air satu bak ke tanah ini Pak, nggak bolong nih Pak. Tapi sedikit. Pak 1000 setiap hari, 500 sedikit. Mudah-mudahan batu yang menganjallah pikiran anak kita ini terkores ya Pak. Kurang sedikit kotorannya, kurang sedikit kesusahannya. Maka orang tua pun perlu buat usaha Pak, perlu buat amalan, perlu buat ibadah, terutama lebih santri. Perlu amalan tahajudnya, sedekahnya. Apa? Nanti kalau selesai dia hafaz Qur'annya 30 juz. Makanya kalau orang tuanya mau sekolah, anaknya juga paketkan sekalian. Dia nggak takut. Biarkan dia dulu. Nanti pun dari pondok bisa memberikan sertifikat 5 juz atau sertifikat 10 juz pun dipakai dulu Pak. Jadi untuk itu saya mohon orang tua untuk bersabar menyemangatkan anaknya. Jangan nggak bisa Pak, berat.
udah bubal saya kan. Jangan Pak, kita buat amalan, kita kasih paham Pak, kita arahkan, kita atau kita pribadi ya seperti itu. Nah, banyak orang tua itu juga. Banyak santri-santri saya itu udah susah deh Ustaz. Kayaknya dia perlu suasana lain. Alasan-alasan. Padahal nanti sampai sana pun payah juga lagi kan. Kata guru saya dulu, kalau dari tanam satu patang itu ditanam aja. Nah, yang perlu tambah pupuknya Pak. Atau diakali kayak mana dari tumbuh bagus. Bukan dicabut, dipindah, setahun dipindah. Ada kalau saya Pak 10 tahun dipindah-pindah Pak, baru selesai. Coba satu pondok aja. Walaupun banyak guru, banyak juga faedahnya. Tapi lebih baik kalau udah di sini, mantapkan di sini. Selama umur masih muda, mantapkan di sini. Kira-kira nanti udah cukup dia untuk berumah tangga atau dia udah cukup untuk dia untuk melanjutkan sekolah yang tingkatan kuliah, silahkan. Tapi selama masa dia SMA, SMP, SMA ini Pak, habiskan dia waktu Quran. Insya Allah Pak ya. Untuk itu ini yang saya perlu sampaikan. Ini penting kali Pak. Karena apa? Kasus ini banyak kali Pak. Orang tua bahkan Pak, mahasiswa Quran ini Pak memang pilihan tadi Pak. Udah mau simaan pun kadang dibawa pulang anaknya. Kenapa? Mahasiswa Quran ini pilihan. Ada orang Pak, pernah sampai saya 2 orang Pak, kayak itu Pak. Udah mau simaan, udah tinggal mainkan sedikit lagi, diminta orang tuanya pindah. Mau diapakan anaknya Pak? Mau saya kuliahkan katanya Ustaz. Mengorbankan dunia akhiratnya untuk mapan dunia yang belum pasti untuk anak. Kan mohon maaf Pak, satu kebodohan Pak. Satu kebodohan kita dari yang level tertinggi diturunkan ke level terendah. Maka itu mudah-mudahan kita diberi paham, mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Assalamualaikum wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah telah mendengarkan dan nasihat dari pimpinan Pondok Pesantren kita dan juga sudah ditutup dengan doa. Maka dengan berakhirnya doa tadi maka acara kita juga sudah berakhir. Ya boleh, itu bagus. Silakan berdiri Pak, orang tua silakan berdiri untuk supaya yang lain bisa salaman juga. Yang lain orang tua lain juga Bapak bisa berdiri supaya anak-anak kita bisa salaman. Orang tua silakan di depan. Kemudian sebelum kita tutup majelis ini, saya sebagai pembawa acara minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Bapak, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apabila ada kesalahan, itu betul-betul kebodohan saya. Apabila ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak di depan, Pak, di depan. Maju sini lagi, jangan situ. Sini Pak. Sini Pak. Tamu undangan di depan semua, jangan di samping-samping, lihat samping. Silakan baca salawat. Baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, anaknya aja muter ya Bapak kalau udah. Ada yang silakan setelahnya jangan apa lagi makan. Makan nasi bukan makan siang. Udah pindah lah kok. Ibu-ibu dulu silakan dibawa, nanti kalau bapak bawa dulu nanti habis.
Ibu dulu silakan bawa, setelah itu baru kami teruskan dengan cara hormat secara jantan dengan ibu. Silakan ibu langsung. Ibu-ibu dulu baru nanti kita. Kalau sudah turun nih jangankan pohon, akar pun habis. Sebelum kita majlis ini kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemarin pun tapis tapi